Makan bergizi gratis mulai digelar dilaksanakan di sejumlah daerah. Tiga oknum anggota TNI Angkatan Laut diduga terlibat kasus penembakan bos rental. Sintayong dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Timnas Garuda. Ya, halo selamat sore pemirsa. Sintayong pelatih Timnas Indonesia resmi dipecat dari jabatannya oleh PSSI. Apa sebab dan apakah pemecatan ini akan berakhir baik jelang sejumlah perhelatan sepak bola mendatang? Kita akan membahasnya sesaat lagi. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, hari ini program makan bergizi gratis dimulai di sejumlah wilayah di tanah air. Di Jabodetabek sekitar 190 dapur umum SPPG disiapkan untuk menyediakan makanan yang dibagikan dalam 2 gelombang, pagi dan siang. Senin 6 Januari 2025, pemerintah memulai program makan bergizi gratis bagi ratusan ribu siswa di sejumlah daerah di Jabodetabek. Badan Gizi Nasional telah menyiapkan sebanyak 190 lokasi dapur umum, satuan pelayanan pemenuhan gizi. Distribusi makanan bergizi gratis dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama jam 7 pagi untuk disantap siswa TK dan murid sekolah kelas 1 hingga kelas 3. Sedangkan untuk gelombang kedua akan didistribusikan pada jam 9 pagi untuk siswa kelas 4 SD dan murid SMP akan disantap sekitar pukul 10 pagi. Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG Palmerah sendiri menyiapkan sebanyak 2.987 porsi makanan untuk siswa TK, SD, dan SMP. Makanan ini dibagikan untuk 11 sekolah di wilayah Selipi. Salah satunya di SDN Selipi 15 Pagi Jakarta. Makanan sudah dibagikan sejak jam 7 pagi. Menu hari pertama terdiri dari nasi, ayam goreng tepung, tempe, sayur tumis kacang panjang, dan jeruk. Mendukung program makan bergizi gratis, Menteri Koperasi Budi Ari juga meninjau dapur sehat anak bangsa di kawasan Halim Perdana Kusuma. Dapur ini menjadi salah satu lokasi yang menyiapkan program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara menu yang disajikan hari ini adalah nasi, ayam teriyaki, tumis kacang panjang, dan pisang goreng. Di tahap awal, SPPG Kota Depok menyiapkan 3.000 porsi makan bergizi gratis yang dibagi menjadi 2 rentang waktu, yakni jam 8 pagi dan pukul 11 siang yang akan dibagikan kepada siswa sekolah dasar di 10 sekolah dasar yang ada di Kota Depok. Kepala Juru Masak SPPG Kota Depok Mustafa Kemal menjelaskan proses masak akan dilakukan 2 kali. Dimulai pada Senin dini hari untuk jadwal MBG pagi dan Senin subuh untuk MBG siang hari dengan melibatkan 50 warga sekitar yang didominasi. Dan mulai jadwal schedule untuk pemasakannya itu hari Minggu, mungkin Minggu malam, karena dibagi 2 schedule untuk bidang masak dari jam 1 untuk jam 8 untuk anak-anak SD jam 8 dan jam 3 untuk anak SD jam 11. Kita ambil warga sini, diberdayakan warga sini, di masyarakat sini. Pemerintah menyebut program ini menjadi tonggak sejarah bagi perbaikan kehidupan masyarakat, khususnya menuju Indonesia Emas 2045. Tidak hanya anak-anak sekolah yang akan menerima manfaat ini, tetapi juga ibu-ibu hamil dan anak-anak balita
akan menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini. Program ini diharapkan bisa untuk memenuhi minimal sepertiga kebutuhan gizi harian penerima manfaat. Program yang besar dan berskala nasional ini bisa diharapkan untuk menurunkan tingkat malnutrisi anak-anak, ya. Bisa diharapkan juga untuk menurunkan prevalensi stunting. Bisa diharapkan untuk meningkatkan tingkat partisipasi belajar siswa, memperkuat konsentrasi belajar anak-anak Indonesia, sekaligus juga menggerakkan ekonomi lokal, UMKM, petani, peternak, nelayan, dan yang lain-lain. Sebelumnya, berbagai uji coba program makan bergizi gratis telah dilakukan. Dalam tahap awal akan ada 3 juta siswa yang akan menerima program MBG di seluruh Nusantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, untuk ketiadaan susu pada awal program makan bergizi gratis kali ini, Wakil Menteri Sosial menegaskan bahwa susu akan hadir 2 hingga 3 kali seminggu. Hal tersebut disampaikan pada saat Wamensos Agus Jabu Priyono ditemani PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi memantau makan bergizi gratis di SD Barunawati, Palmerah, Jakarta Barat. Dalam program makan bergizi gratis tidak ada standar menu, sehingga tidak ada wajib susu tapi pemenuhan kebutuhan gizi. Yang ditekankan adalah standar gizi dan standar kebersihan. Jadi untuk makanan namanya anak-anak ya kan, kadang dengan sayur juga belum familiar, dengan buah dengan belum familiar. Justru dengan makan bergizi gratis yang dilaksanakan bersama-sama itu, mereka lebih antusias gitu loh untuk mencoba makan sayur, mencoba makan buah. Untuk masalah susu itu direncanakan karena memang hari ini belum ada, seminggu 2-3 kali. Jadi memang tidak tiap hari, tapi ditargetkan seminggu kira-kira 2-3 kali ada susunya. Sudah itu sudah melalui prosedur dan standarisasi yang bisa dipertanggungjawabkan lah, masalah kebersihannya, terus kemudian masalah nilai gizinya segala macam. Dalam gelaran makan bergizi gratis, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Kota Bandung melakukan penyaluran makanan bagi para siswa di Kota Bandung. Kantor SPPG Sukajadi Kota Bandung melakukan persiapan memasak serta menyiapkan alat makan bagi para penerima bantuan makanan bergizi dari pemerintah. Pihak SPPG menyiapkan berbagai macam menu bergizi dari hari Senin hingga hari Jumat. Ada 3.330 porsi makanan akan disalurkan ke 7 sekolah. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, TNI Angkatan Darat melalui Kodim 0816 Sidoarjo telah menyiapkan dapur umum berikut tukang masak dan juga ahli gizi. Dapur umum program makan bergizi gratis dibangun di bangunan bekas asrama Kompi Senapan B Yonif 516 di kawasan Larangan Candi, Sidoarjo. Bahan-bahan pokok kebutuhan pangan seperti telur, bumbu dapur, minyak goreng, alat pendingin, dan sejumlah kebutuhan lainnya juga sudah mulai berdatangan. Dalam menyiapkan makanan disiapkan 50 tukang masak yang memasak dimulai jam 2 pagi. Pangku Armada RI Laksamana Madya Denny Hendarta menyebut 3 anggota TNI Angkatan Laut terlibat kasus penembakan di rest area kilometer 45 Tol Merak Tangerang. Sementara Dan Puspomal Laksamana Muda TNI Samista mengungkap peran ketiga anggota dalam kasus tersebut. Kini ketiga anggota yang terlibat sedang menjalani proses penyelidikan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut. Menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak tinggal diam menghadapi permasalahan ini. Kami telah berupaya mengambil langkah cepat dan transparan untuk mencari bukti-bukti guna mengungkap kejadian sebenarnya melalui proses penyelidikan bersama antara Puspomal dan Polda Banten. Saya pertama kali menerima laporan terkait insiden ini pada tanggal 2 Januari 2025 malam sekitar pukul 20.00 dari Asintel Pangku Armada RI bahwa 3 anggota yang pada saat itu berada di pangkalan Pondok Dayung, yaitu Sertu AA, Sertu RH,
dan KLKBA, di mana mereka mengalami pengeroyokan oleh sekitar 15 orang tak dikenal di rest area kilometer 45 tol Merak Tangerang. Insiden berpangkal dari permasalahan pokok yaitu pembelian mobil. Dalam insiden tersebut diakui bahwa salah satu anggota melakukan tindakan penembakan. Setelah diketahui kemudian mengakibatkan korban. 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka-luka. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal. Ya. Baru saja kami telah mengikuti paparan gelar perkara dari Polda Banten, ya, dan di sini juga hadir Bapak Kapolda Banten ya, terkait perkembangan kasus ini. Kemudian bila penyidikan terhadap oknum anggota yang terlibat oleh Puspomal selesai, selanjutnya akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. TNI Angkatan Laut sangat menghormati proses hukum dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Dalam penjelasan ini tidak ada yang ditutup-tutupi, semua terbuka. Kami ingin menegaskan sikap TNI Angkatan Laut bahwa siapapun anggota kami bila terbukti bersalah, kami akan tindak tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil lidik yang sudah kami laksanakan sampai dengan saat ini, yang kita nanti akan masuk ke dalam proses penyidikan. Jadi peran yang 3 orang ini sebenarnya itu adalah rekan. Ya, jadi perannya itu dia tidak memiliki peran, oh ini sebagai eksekutor, oh ini sebagai ini, tidak. Kan ini ada sebagai rekan. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok tadi itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya, ya, pamannya AA tadi, pamannya AA tadi yang dalam video itu yang keluar dari toilet itu terus dihadang itu adalah pamannya yang bersangkutan. Jadi peran dalam tindak kejahatan, apakah ini sebagai penadah, apakah ini sebagai backing, dari hasil lidik sementara itu masih belum ditemukan. Tetapi apabila nanti dalam perkembangannya ada unsur-unsur yang bisa membuktikan itu, nanti kan dalam proses penyidikan. Buntut penembakan bos rental mobil di rest area Tol Tangerang Merak, Kapolsek Cinangka dan 3 personelnya diperiksa Propam Polres Cilegon dan Polda Banten. Sementara itu Kapolda Banten menyebut akan memberikan sanksi atas ketidakprofesionalan Kapolsek Cinangka dan anggotanya. Ini mana ini tuh itu ya. Kasus penembakan bos rental mobil hingga tewas di rest area Tol Tangerang Merak berbuntut panjang. Selama proses pengejaran mobil rental yang dicuri di wilayah Pandeglang dan Anyer, pemilik mobil sempat meminta pendampingan ke Polsek Cinangka. Namun permintaan pendampingan tersebut ditolak. Akibatnya Kapolsek Cinangka dan 3 personelnya saat ini diperiksa oleh Propam Polres Cilegon dan Propam Polda Banten. Jadi sudah kita lakukan pemeriksaan, klarifikasi dan interogasi kepada 4 personil Polsek termasuk Kapolsek dan ketiga anggotanya. Kemudian juga sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dan klarifikasi juga sudah disampaikan oleh Kapolsek Cinangka. Ya, masih dilakukan pemeriksaan sampai saat ini untuk intensnya baik dari Propam Polres Cilegon termasuk juga Polda. Sementara itu Kapolda Banten menyebut akan memberikan sanksi tegas atas ketidakprofesionalan Kapolsek Cinangka dan anggotanya. Ya, nah sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten ya, telah ditemukan adanya pelanggaran ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery ya, Andriani ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat yang seharusnya melakukan pendampingan untuk mengamankan kendaraan Honda Brio yang diduga akan digelapkan ini, karena sudah ada dugaan penonaktifan GPS sebanyak 2 buah. Tinggal 1, berarti ini sudah ada dugaan. Seharusnya dia sebagai anggota Polri dia melakukan pendampingan, ya, tapi tidak dilakukan sehingga
dalam pemeriksaan penyidik dari Propam, ini adalah dugaan pelanggaran dan tentunya akan kita tindak tegas ya anggota ini ya, baik secara etika ya, yang sanksinya dapat kita demosi, bahkan yang terberat adalah bisa di PTDH. Begitu juga Kapolsek ya, sebagai pimpinan di Polsek tersebut ya, dia tidak melakukan pengawasan dan pengandalian dengan baik ya, tentunya ini juga akan kita kenakan sanksi ya, baik demosi maupun juga yang terberat adalah PTDH. Dan juga anggota lain yang ada di situ yaitu Brigade Dedi Irwanto yang juga mendampingi saudara Dery Andriani juga akan kita kenakan sanksi kode etik. Demikian. Polsek Cinangka pada tanggal... Sebelumnya, polisi telah melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Kapolsek Cinangka dan 3 anggotanya terkait kasus penembakan bos rental di Tangerang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Ex-Komisioner KPU Wahyu Setiawan hari ini kembali diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan untuk tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan tiba di gedung KPK Jakarta Senin siang sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Wahyu Setiawan kembali dipanggil sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antara waktu anggota DPR RI tahun 2019-2024 dan juga perintangan penyidikan untuk tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sebelumnya KPK telah memanggil Wahyu Setiawan untuk diperiksa sebagai saksi pada Kamis pekan lalu. Namun Wahyu berhalangan hadir dan memintanya untuk penjadwalan ulang kepada penyidik. KPK telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap Komisioner Pemilihan Umum Wahyu Setiawan berdasarkan surat perintah penyidikan pada 23 Desember 2024. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu 2019 pada hari ini. Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli mengatakan absennya Hasto hari ini karena telah terjadwal untuk menghadiri rangkaian acara hari ulang tahun PDIP sebelum menerima surat panggilan pemeriksaan dari KPK. Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum PDIP Roni Talapesi menambahkan Hasto dan tim kuasa hukum telah mengirimkan surat permohonan ke KPK agar bisa diperiksa setelah 10 Januari 2025 atau setelah berakhirnya rangkaian acara HUT PDIP. Hasto berjanji akan taat pada semua proses hukum yang sedang dilakukan KPK saat ini. Sementara itu juru bicara KPK, Tessa Mahardika mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat pemberitahuan ketidakhadiran Hasto pada hari ini. Tessa mengatakan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Hasto. PSSI resmi memecat Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. PSSI resmi memecat Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia. Keputusan tersebut disampaikan langsung Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Teka-teki nasib Sintayong sebagai pelatih Timnas Indonesia akhirnya terjawab sudah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir resmi mencopot Sintayong sebagai nahkoda skuad Garuda. Meski hubungannya baik dengan STY, namun Erick menyebut Timnas Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang bisa menerapkan strategi baru yang disepakati para pemain. Selain itu, Erick mengungkapkan pemecatan pelatih asal Korea Selatan ini tidak terlepas dari dinamika Timnas yang perlu menjadi perhatian khusus. Tentu kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Sintayong selama ini, dan hubungan saya sangat baik
dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. Sintayong sendiri sebenarnya masih memiliki kontrak dengan PSSI hingga 2027 mendatang. Erick Thohir pun memastikan Sintayong sudah mendapatkan pemberitahuan dari PSSI melalui Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengenai pemecatannya. Sejak melatih Timnas Indonesia pada 2020 lalu, juru taktik berusia 54 tahun ini berhasil mendongkrak peringkat FIFA Garuda dari peringkat 174 menjadi peringkat 127 dunia. Kini, para pecinta sepak bola Indonesia pun menanti siapa sosok yang akan menggantikan Sintayong menahkodai skuad Garuda. Lalu apa alasan PSSI memecat Sintayong dari pelatih Timnas Indonesia? Untuk membahasnya sudah bersama kami pengamat sepak bola Abdul Haris. Selamat sore Bung Ais. Selamat sore Bung Ais. Selamat sore Mas David. Ya, terima kasih sudah hadir bersama kami. Ya, Bung Ais dan juga pemirsa, kami juga telah mengundang pihak PSSI untuk bergabung bersama kami, namun masih dalam proses untuk bergabung. Jadi kita akan tunggu kehadiran Ahmad Riyad untuk bersama-sama dengan kita. Saya ke Bung Ais. Bung, apa yang Anda lihat dari pemecatan ini? Tanggapannya dulu, setuju atau tidak sih sebenarnya? Ya, saya pikir ini keputusan yang sangat-sangat beresiko ya. Kenapa saya bilang beresiko? Karena kita masih memiliki 4 kali pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bulan Maret 2 kali kita akan menjamu Bahrain, kemudian juga kita akan away ke Australia, kemudian bulan Juni kita akan menjamu China, dan juga away ke Jepang. Dan kans kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia sangat besar karena poinnya ini sangat kompetitif ya di grup C ini. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini sangat kita mengganti pelatih ya, karena waktunya sangat, Pak Erick Thohir masih punya waktu 2,5 bulan. Betul, 2,5 bulan menuju ke sana, tapi nanti kan pemanggilan pemainnya paling cuma 5-4 hari untuk bisa persiapan. Ini yang sangat dikhawatirkan, bisa apa seorang pelatih baru membentuk sebuah tim, komunikasi dengan permainannya, pemain-pemain kita dengan strategi baru yang dibawa pelatih baru, ini tentu akan sulit dalam tempo yang sangat singkat, 5 hari. Karena dari jarak sekarang sampai ke nanti ke bulan Maret kan praktis kita tidak main nih. Panggil pemain bisa karena FIFA Matchday misalnya. Tapi kalau tidak ada FIFA Matchday, tidak mungkin klub-klub yang ada di Eropa untuk datang ke. Iya, Bung Ais. Jadi kalau kita kalau dihitung-hitung lah ya, Anda menghitung hari tadi itu justru akan jadi seperti menghancurkan kekuatan tim yang udah dibangun atau seperti apa? Apalagi kalau dikatakan nanti akan ada pelatih baru nih yang juga dari Belanda dengar-dengar. Bung Ais? Saya tidak tidak dalam posisi untuk mendukung atau menolak ya. Tapi ini sangat berisiko begitu ya? Sangat berisiko. Oke, Sintayong di dunia ini untuk ke kualifikasi nanti, untuk menghadapi Australia nanti di bulan Maret dan menghadapi Bahrain. Karena kita praktis tidak punya waktu untuk panggil pemain-pemain yang ada di Eropa untuk bisa berlatih bersama, beradaptasi dengan pelatih baru di kualifikasi nanti.
Jadi kalau misalnya bisa Anda kasih gambaran, ini yang saya tangkap gitu ya. Jika dengan pelatih baru yang hanya waktunya tidak banyak, lalu kemudian pemain kita harus bertanding untuk 4 pertandingan mendatang ini dalam waktu singkat, dalam waktu 2,5 bulan. Apakah ini artinya nanti mereka akan bermain secara otomatis gitu, artinya auto playing gitu ya? Maksudnya tanpa arahan baru, main dengan format lama, atau mau nggak mau harus akan tetap ikut pelatih yang mendatangkan strategi-strategi baru? Nah, inilah tentunya ya, tentu sulit buat kita lihat saja klub-klub Eropa misalnya. Klub-klub sekelas Manchester United misalnya, ini butuh waktu yang butuh pramusim ya, butuh pramusim sebulan atau 2 bulan untuk bisa membentuk karakter tim, dan itu pun belum tentu berhasil. Apalagi sekarang kita konteksnya adalah timnas yang waktunya sangat sulit ya untuk mengumpulkan para pemain ini. Para pemain kan bisa dikumpulkan kalau ada FIFA Matchday. Artinya nanti pelatih baru juga akan bingung untuk menerapkan strategi baru. Tentu tidak mudah untuk bisa beradaptasi, karena dia juga harus mengetahui karakter pemain seperti apa, mengenali apalagi mereka mengenali pemain itu dalam tempo 5-4 hari ataupun paling tidak seminggu lah untuk bisa beradaptasi menghadapi lawan-lawan yang levelnya di atas kita seperti Australia. Baik, nah ini sudah bergabung bersama kita juga Pak Ahmad Riyad. Pak Ahmad Riyad, terima kasih sudah bergabung. Halo. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung. Pak, ini barusan saja kita bincang-bincang juga dengan Bung Ais. Maksudnya ini dikatakan tadi bahwa kalau dicopot sekarang seperti saat ini STY, ini sangat berisiko karena di ke depan ini dalam beberapa bulan kita ada 4 pertandingan lainnya begitu. Nah, ini apa alasannya sehingga harus dipecatnya sekarang begitu, bukan nanti? Ya. Jadi ini sudah keputusan dari yang diberikan oleh Esko kepada Ketua Umum untuk menentukan arah tim nasional. Tentunya sudah dipikirkan secara matang bagaimana program-program selanjutnya, penggantinya, dan apa yang harus dilakukan oleh Ketua Umum, oleh tim, oleh manajer tim terhadap keputusan Esko ini, keputusan Ketua Umum ini. Karena Ketua Umum memutuskan ini berdasarkan mandat yang diberikan oleh rapat Esko beberapa waktu yang lalu untuk memberikan wewenang kepada Ketua Umum menentukan langkah-langkah untuk kemajuan timnas. Seperti itu, Mas. Jadi sebenarnya sudah cukup lama ya, maksudnya keputusan ini? Keputusan itu minggu lalu baru dimintakan persetujuan untuk memberi mandat pada Ketua Umum untuk menentukan langkah strategis dalam rangka kemajuan timnas. Baik, apakah permasalahan komunikasi STY sebagai pelatih dengan para pemain ini jadi alasan utama pemecatan STY? Saya kira menurut saya itu hanya salah satu saja. Salah satu karena kita melihatnya kadang-kadang Mas untuk di komunikasi bahasa kita kalau di kelas ada penerjemahnya sih antara Sintayong dan pemain. Tapi pada saat bertempur di lapangan itu kadang-kadang kesulitannya di situ. Itu salah satunya. Tentunya ada beberapa faktor-faktor yang ada sehingga ada keputusan dari Ketua Umum seperti ini. Bagaimana PSSI kemudian menilai torehan prestasi STY selama ini? Apakah sudah sesuai dengan target yang dipasang PSSI? Apapun pelatih Sin berjasa bagi kemajuan timnas selama ini, juga ada jasanya. Kita tidak boleh menafikan apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong, apa yang sudah diperbuat untuk timnas. Banyak perubahan dalam timnas, walaupun timnas juga perlu bergerak cepat yang telah dipikirkan dalam evaluasi beberapa pertandingan dalam pra Piala Dunia tentunya.
Apakah kompensasinya juga sudah disiapkan juga untuk STY? Tentunya karena kontraknya masih ada, maka perjanjian itu tidak bisa dibatalkan sepihak tanpa persetujuan dari Sinteyong. Tentunya mengenai hak dan kewajiban sudah diselesaikan oleh tim yang bertugas untuk menyelesaikan kewajiban itu. Karena kalau enggak, itu berarti bermasalah. Ada di tingkat peradilannya FIFA bisa dilaporkan kita kalau enggak benar. Tapi ini menurut informasi yang saya terima sudah disetujui oleh para pihak tentang pemberhentian ini. Ya, oke. Sebab kabar pemecatan STY ini menuai pro dan kontra juga dari atau di antara netizen gitu ya. Nama Sintayong menduduki. Betul, dan ini memang akhirnya menduduki puncak trending di X ya, di sosial media X hingga saat ini. Nah, kita akan lihat dulu tayangannya. Ini di Shin Jae-won, anak STY juga memberikan respon atas keputusan PSSI memecat ayahnya. Ia menyayangkan keputusan PSSI karena sejak dilatih STY, Timnas Indonesia banyak menorehkan prestasi. Shin Jae-won menuliskan STY membawa Indonesia menduduki peringkat 3 kualifikasi Piala Dunia. Ia menyebut PSSI akan menyesali keputusannya. Baik, saya kembali ke Bung Ais begitu ya. Bung Ais, kalau tadi kita lihat anak dari Sintayong bilang ini PSSI akan menyesali keputusannya, dan Anda sendiri juga tadi katakan bahwa ini terlalu cepat karena masih ada 4 pertandingan lagi. Apakah ini mengkonfirmasi juga bahwa memang apa yang diambil saat ini terlalu terburu-buru begitu? Begitu ya, karena memang saya tidak mempermasalahkan jika seandainya memang Coach Sintayong diganti. Memang harus diakui di antara kesuksesan Timnas juga ada pengaruh Sintayong. Tapi juga kita harus akui juga bahwa Sintayong ini banyak blundernya juga, seperti saat menghadapi China dan juga di pertandingan-pertandingan lain. Artinya kalau seandainya PSSI ingin mengganti ini wajar-wajar saja, sah-sah saja. Apalagi kan kebanyakan pemain-pemain di Timnas ini adalah keturunan Belanda. Wajar kalau seandainya yang menjadi penggantinya adalah pelatih Belanda. Tapi waktunya menurut saya ini tidak tepat. Terlalu beresiko karena kita masih memiliki 4 pertandingan lagi. Artinya pelatih baru tentu butuh waktu untuk beradaptasi. Dengan waktu 2,5 bulan menuju pertandingan melawan Australia dan juga melawan Bahrain di bulan Maret mendatang, ini tentu sangat beresiko. Karena pemain ini nanti ngumpul jelang pertandingannya itu sangat singkat sekali. Sangat singkat, tidak sampai minggu pemain berkumpul, kemudian pelatih baru juga perlu waktu untuk mengenal karakter mereka masing-masing, walaupun mereka satu kultur dari Belanda, sama-sama dari Belanda, tapi tetap kan setiap individu ini punya karakter berbeda-beda. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri buat pelatih baru, dan tentu tekanannya buat pelatih baru ini harus membawa tim nasional Indonesia lolos ke Piala Dunia. Bila tidak, ini akan menjadi berbalik, menjadi tekanan untuk PSSI loh di masa mendatang. Baik, bagaimana Pak Ahmad Riyad tanggapan Anda mengenai hal ini? Apakah memang siap gitu? Bagaimana strategi mengakali singkatnya waktu begitu untuk menghadapi 4 pertandingan lanjutan? Tentunya ini sudah dipikirkan matang-matang oleh manajemen tim, oleh ketua umum, dipikirkan secara matang, dan sudah ada strategi yang akan digunakan untuk masa transisi ini. Baik, pelatihnya yang baru nanti boleh dikonfirmasi Pak? Siapa? Saya masih belum berhak untuk mengkonfirmasi sekarang sebelum ada tanda tangan yang resmi. Tapi memang betul dari Belanda nanti itu pelatihnya? Kemungkinannya yang muncul beberapa itu ada beberapa nama itu, mungkin yang salah satunya dari Belanda. Ya, untuk memperlancar pemain naturalisasi dapat memahami begitu ya maksudnya Pak? Salah satunya seperti itu. Salah satunya. Karakter ya, sama dengan karakter permainan dan sebagainya. Oke, baik. Kalau untuk kedepannya ini, apakah memang PSSI masih akan mengambil pemain-pemain naturalisasi gitu untuk pertandingan 4 di depan ini?
Saya kira belum ya, karena sudah belum sampai hari ini belum ada pengajuan, sampai hari ini. Cuma kita sampaikan Mas bahwa PSSI tentunya akan all out untuk menghadapi sisa pertandingan, apa yang strategi yang dilakukan, digunakan semuanya ke daya upaya yang kita punya akan kita all out-kan semua. Kita tidak mau ini kesempatan ini, kita tidak mau sia-siakan kesempatan. Baik, mungkin boleh ceritakan juga, kemarin tuh kalau tidak salah Pak Erick Thohir ya sempat pergi ke Eropa, lalu kemudian sempat buka warung begitu ya untuk mencari pelatih begitu. Boleh diceritakan seperti apa gitu perjalanannya itu Pak? Ya, mohon maaf, saya nggak update itu Mas, yang itu. Belum komunikasi dengan Ketua Umum juga, hasilnya saya takut salah nanti bicara ceritanya. Yang jelas Ketua Umum diberi wewenang penuh oleh Esko untuk termasuk mengevaluasi semuanya apa yang dilakukan demi satu tujuan, kemajuan timnas. Tujuannya itu kita batasi di situ. Ya, memang kita berharap memang timnas Indonesia bisa maju terus, dan memang Ketum pasti juga punya hak untuk memilih siapa pelatih barunya. Tapi saya kembali ke Bung Ais juga, kalau dengan keadaan seperti ini yang memang ini pun masih belum ditentukan begitu ya, siapa pelatihnya yang baru, walaupun mungkin sudah mengantongi nama-nama, menurut Anda siapa kira-kira yang paling tepat untuk memegang timnas Indonesia? Bung Ais? Ya tentu pelatih asal Belanda ya. Tentu pelatih asal Belanda, dan siapa kira-kira namanya Bung Ais? Beberapa nama yang beredar seperti Louis van Gaal ya, mantan pelatih timnas Belanda dan juga pelatih Barcelona, Manchester United dan juga Ajax Amsterdam. Ada juga nama yang paling santer beredar ini Patrick Kluivert ya. Ini juga saya agak riskan juga. Patrick Kluivert memang sebagai pemain dia pernah berjaya bersama Ajax bersama timnas Belanda, tapi sebagai pelatih ini kan pelatih yang belum punya rekor yang bagus di klub-klub atau di timnas yang pernah dia tangani, pernah memegang timnas Curaçao dan juga klub asal Turki. Tapi kalau kita lihat ya belum ada prestasi yang ditorehkan oleh Patrick Kluivert di tim yang dia tangani. Jadi kalau dari Anda secara pribadi mungkin terakhir ini pelatih seperti apa yang diharapkan untuk bisa memegang timnas Indonesia ini? Ya saya sih berharap pelatih yang sangat berpengalaman ya. Kalau seandainya kita kehilangan STY, gantinya harus betul-betul pelatih yang sangat berpengalaman sekelas Louis van Gaal lah. Tapi tentu ini bukan hal yang mudah ya, karena Louis van Gaal punya nama, punya harga pastinya, dan ini tentu jadi ujian tersendiri buat PSSI mampu atau tidak meyakinkan seorang Louis van Gaal, dan juga apakah punya cukup dana untuk bisa merekrut Louis van Gaal. Kalau Patrick Kluivert ini pelatih yang masih belum punya track record yang bagus di tim yang dia pegang ya. Artinya memang terlalu beresiko ya, udah ganti Sintayong, gantinya juga pelatih yang masih belum punya nama di level kepelatihan. Kalau nama sebagai pemain ya kita tidak perlu meragukan, tapi sebagai pelatih lah ini kita masih sangat meragukan Patrick Kluivert. Ya baik, kalau terakhir untuk Pak Ahmad Riyad, jadi nama Van Gaal seperti itu apakah memang kemudian bisa saja diambil untuk dengan dana yang tentunya pasti harus di lobby ya, artinya ditawar-menawar begitu, apakah memang sanggup PSSI membayar gitu? Tentunya apa yang diputuskan PSSI nantinya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan yang sangat matang. Saya kira seperti itu. Baik. Termasuk masalah harga dan sebagainya, termasuk di dalamnya. Baik, tapi Van Gaal tadi itu termasuk ya di dalamnya ya? Ya semoga lah. Semoga baik kalau gitu. Ya kita harap yang terbaik lah, sebab kita pengen banget ini kan timnas Indonesia maju, menang, masuk di Piala Dunia juga begitu ya. Betul, kita semua berharap seperti itu. Mohon doanya, beri kesempatan PSSI untuk membenahi dirinya, termasuk membenahi manajemen semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad Riyad sudah berbagi bersama kami. Terima kasih juga Bung Ais sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu, salam olahraga. Terima kasih. Pemirsa, polisi menyita sebuah hotel bintang 4 di Semarang. Hotel tersebut diduga dibangun dari hasil tindak pidana pencucian uang. Tetaplah bersama kami di Sindo Sore.
Bareskrim Polri menyita sebuah hotel bintang 4 di Semarang. Hotel tersebut diduga dibangun dari hasil tindak pidana pencucian uang. Dari hasil penyelidikan sementara, uang untuk membuat hotel tersebut berasal dari pencucian uang hasil judi online. Bareskrim Polri menyita sebuah hotel bintang 4 di Semarang. Hotel tersebut diduga dibangun dari hasil tindak pidana pencucian uang. Penyitaan aset dilakukan setelah tim melakukan penyelidikan uang hasil kejahatan perjudian online. Diduga hotel tersebut dikelola dan dibangun PT AJP, berasal dari dana yang ditransfer dari rekening yang dikelola bandar judi yang terkait dengan 3 platform judi online. Kita lihat bahwa aset berupa 1 unit hotel Arus yang ada di Semarang, Jawa Tengah, yang dikelola oleh PT AJP, yang berasal dari dana yang ditransfer dari rekening FH melalui 5 rekening. Yang pertama, 1 rekening dari OR, 1 rekening dari RF, 1 rekening dari MG, dan 2 rekening dari KB. Meski demikian, Polri menyebut belum ada tersangka dalam perkara ini dan hingga kini masih penyelidikan perkara TPPU. Pemirsa, hari ini program makan bergizi gratis dimulai di sejumlah wilayah di tanah air. Di Jabodetabek, sekitar 190 dapur umum SPPG disiapkan untuk menyediakan makanan yang dibagikan dalam 2 gelombang, pagi dan siang. Senin 6 Januari 2025, pemerintah memulai program makan bergizi gratis bagi ratusan ribu siswa di sejumlah daerah di Jabodetabek. Badan Gizi Nasional telah menyiapkan sebanyak 190 lokasi dapur umum, satuan pelayanan pemenuhan gizi. Distribusi makanan bergizi gratis dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama jam 7 pagi untuk disantap siswa TK dan murid sekolah kelas 1 hingga kelas 3. Sedangkan untuk gelombang kedua akan didistribusikan pada jam 9 pagi untuk siswa kelas 4 SD dan murid SMP akan disantap sekitar pukul 10 pagi. Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG Palmerah sendiri menyiapkan sebanyak 2.987 porsi makanan untuk siswa TK, SD, dan SMP. Makanan ini dibagikan untuk 11 sekolah di wilayah Selipi. Salah satunya di SDN Selipi 15 pagi Jakarta. Makanan sudah dibagikan sejak jam 7 pagi. Menu hari pertama terdiri dari nasi, ayam goreng tepung, tempe, sayur tumis kacang panjang, dan jeruk. Mendukung program makan bergizi gratis, Menteri Koperasi Budi Ari juga meninjau dapur sehat anak bangsa di kawasan Halim Perdana Kusuma. Dapur ini menjadi salah satu lokasi yang menyiapkan program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara menu yang disajikan hari ini adalah nasi, ayam teriyaki, tumis kacang panjang, dan pisang goreng. Di tahap awal, SPPG Kota Depok menyiapkan 3.000 porsi makan bergizi gratis yang dibagi menjadi 2 rentang waktu, yakni jam 8 pagi dan pukul 11 siang yang akan dibagikan kepada siswa sekolah dasar di 10 sekolah dasar yang ada di Kota Depok. Kepala Juru Masak SPPG Kota Depok Mustafa Kemal menjelaskan proses masak akan dilakukan 2 kali. Dimulai pada Senin dini hari untuk jadwal MBG pagi dan Senin subuh untuk MBG siang hari dengan melibatkan 50 warga sekitar yang didominasi. Dan mulai
jadwal schedule untuk pemasakannya itu hari Minggu, mungkin Minggu malam, karena dibagi 2 schedule untuk bidang masak dari jam 1 untuk jam 8 untuk anak-anak SD jam 8 dan jam 3 untuk anak SD jam 11. Kita ambil warga sini, diberdayakan warga sini, ibu masyarakat sini. Pemerintah menyebut program ini menjadi tonggak sejarah bagi perbaikan kehidupan masyarakat, khususnya menuju Indonesia Emas 2045. Tidak hanya anak-anak sekolah yang akan menerima manfaat ini, tetapi juga ibu-ibu hamil dan anak-anak balita akan menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini. Program ini diharapkan bisa untuk memenuhi minimal sepertiga kebutuhan gizi harian penerima manfaat. Program yang besar dan berskala nasional ini bisa diharapkan untuk menurunkan tingkat malnutrisi anak-anak, ya. Bisa diharapkan juga untuk menurunkan prevalensi stunting. Bisa diharapkan untuk meningkatkan tingkat partisipasi belajar siswa, memperkuat konsentrasi belajar anak-anak Indonesia, sekaligus juga menggerakkan ekonomi lokal, UMKM, petani, peternak, nelayan, dan yang lain-lain. Sebelumnya, berbagai uji coba program makan bergizi gratis telah dilakukan. Dalam tahap awal akan ada 3 juta siswa yang akan menerima program MBG di seluruh Nusantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Program makan bergizi gratis resmi diluncurkan pada hari ini. Pemerintah berkomitmen meningkatkan gizi masyarakat Indonesia melalui program yang menyediakan makanan bergizi gratis bagi jutaan penerima manfaat. Namun anggaran Rp10.000 per porsi dinilai tidak cukup memenuhi gizi sebagaimana yang digaungkan. Program makan bergizi gratis atau MBG resmi dimulai. Program unggulan yang disampaikan dalam janji kampanye Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka ini menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat untuk mendapatkan asupan nutrisi yang seimbang. Makan gizi bergratis ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas SDM Indonesia dan meringankan beban rakyat miskin. Namun, untuk tahap awal, program makan bergizi gratis ini diberikan untuk 600.000 siswa di 26 provinsi. Tujuan program MBG adalah untuk meningkatkan akses makanan bergizi, pengetahuan gizi, dan pola makan sehat. Sementara, di bidang pendidikan, bertujuan untuk meningkatkan prestasi, partisipasi kehadiran siswa, dan pengurangan anak putus sekolah. Berikutnya di bidang ekonomi, yaitu pemanfaatan pangan lokal serta peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM. Tujuan keempat adalah untuk mengurangi kemiskinan. Di bidang ini, program MBG diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan pengurangan beban penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, bahwa Presiden meminta agar bahan baku program MBG harus dari Indonesia, bukan impor. Presiden Prabowo pun meminta agar pemenuhan bahan bakunya menjalin kerjasama dengan koperasi maupun BUMDes. Dari Indonesia, ya. dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor. Nah, bahan bakunya bukan impor. Untuk mewujudkan program yang digagas Presiden Prabowo itu, Badan Gizi Nasional mempersiapkan 190 dapur umum di seluruh Indonesia yang bertugas memasak menu bergizi dengan anggaran Rp10.000 per porsi. Tidak hanya PAUD, Taman Kanak-kanak, dan kelas 1 SD. Program MBG juga menyasar kelompok anak sekolah serta tingkat SMA dan sederajat. Selain kelompok anak sekolah, MBG juga diberikan kepada bayi hingga usia 5 tahun atau balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Pada tahun 2025, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional menargetkan total 19,47 juta alokasi anggaran sebesar 71 triliun, bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Rinciannya, 63,36 triliun digunakan untuk pemenuhan gizi nasional dan sisanya 7,43 triliun untuk program dukungan manajemen operasional. Kepala Biro Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, program ini menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam pemenuhan gizi skala nasional. Meski tahap awal dimulai di 190 titik satuan pelayanan pemenuhan gizi, nantinya program makan bergizi gratis akan naik secara bertahap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hari ini saya mendapatkan banyak permintaan dari teman-teman media untuk memberikan keterangan seputar pelaksanaan makan bergizi gratis yang akan dimulai besok hari, tanggal 6 Januari tahun 2025. Setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, beliau mengarahkan kami dari Kantor Komunikasi Kepresidenan untuk memberikan beberapa keterangan kepada teman-teman media. Besok tanggal 6 Januari tahun 2025 adalah tonggak yang bersejarah bagi bangsa kita. Kira-kira 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, kita akan memulai sebuah program yang sangat besar, yaitu pemberian makan bergizi gratis kepada anak-anak sekolah secara bertahap. Tidak hanya anak-anak sekolah yang akan menerima manfaat ini, tetapi juga ibu-ibu hamil dan anak-anak balita akan menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis ini. Ini adalah tonggak bersejarah dan sejarah pertama kalinya makan bergizi gratis dilakukan dengan skala yang amat besar dan dalam level nasional. Pak Prabowo pernah mengatakan bahwa ini bukan hanya sekedar program, tapi adalah investasi untuk masa depan Indonesia, untuk Indonesia Emas tahun 2045. Sebagaimana yang disampaikan pemerintah, pada tahun-tahun mendatang program MBG akan terus disempurnakan. Dimulai dari 600.000 penerima manfaat, nantinya di tahun 2026 penerima akan lebih banyak menjadi 30,46 juta dengan anggaran 109,7 triliun. Tahun 2027 menjadi 41,45 juta penerima dengan anggaran 149,2 triliun. Tahun 2028 menjadi 62,17 juta penerima dengan anggaran 223,8 triliun. Dan tahun 2029 naik hingga 82,9 juta penerima dengan anggaran 298,4 triliun rupiah. Sebelumnya, kritik keras disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri terhadap program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Megawati ragu, anggaran Rp10.000 per porsi cukup untuk program ini. Meski mendukung program makan bergizi gratis, Presiden kelima RI ini meminta Prabowo untuk menghitung ulang anggaran tersebut. Katanya mau kasih makanan gratis, dan setuju saya. Benar-benar, tapi apa? Saya hitung, saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera Bengkulu, jadi tradisi. Putri pertama harus pintar masak, alhamdulillah. Oh hitung kan, 10.000 tuh. Apa yuk? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau dengar ini, tolong deh, suruh dihitung lagi. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Tahu kalau update segala. Ini kemanusiaan tahu. Meski mendapat kritik, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, program MBG bisa meningkatkan peredaran uang hingga 800% di daerah. Peningkatan itu jika dibandingkan dengan program dana desa yang selama ini memberikan suntikan anggaran 1 miliar rupiah per tahun untuk desa. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Sebagai contoh yang sederhana, dengan dana desa kita gulirkan 1 miliar rupiah per desa per tahun. Dengan makan bergizi per desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah per desa per tahun. 800% meningkat peredaran uang. Presiden Prabowo juga menyebut makan bergizi merupakan program yang strategis. Karena selain memberikan tambahan gizi kepada anak-anak,
Makan bergizi juga menghidupkan ekonomi pedesaan, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Dengan demikian, program makan bergizi gratis akan mengembalikan uang yang biasanya tersedot di pusat menjadi bergulir ke setiap daerah. Ex-Komisioner KPU Wahyu Setiawan hari ini kembali diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan untuk tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan tiba di gedung KPK Jakarta Senin siang sekitar pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Wahyu Setiawan kembali dipanggil sebagai saksi dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI tahun 2019-2024 dan juga perintangan penyidikan untuk tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Sebelumnya KPK telah memanggil Wahyu Setiawan untuk diperiksa sebagai saksi pada Kamis pekan lalu, namun Wahyu berhalangan hadir dan meminta penjadwalan ulang kepada penyidik. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto tidak menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu 2019 pada hari ini. Juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan absennya Hasto hari ini karena telah terjadwal untuk menghadiri rangkaian acara HUT PDIP sebelum menerima surat panggilan pemeriksaan dari KPK. Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum PDIP Roni Talapesi menambahkan Hasto dan tim kuasa hukum telah mengirimkan surat permohonan ke KPK agar bisa diperiksa setelah 10 Januari 2025 atau setelah berakhirnya rangkaian acara HUT PDIP. Hasto berjanji akan taat pada semua proses hukum yang sedang dilakukan KPK saat ini. Sementara itu juru bicara KPK Tessa Mahardika mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima surat pemberitahuan ketidakhadiran Hasto pada hari ini. Tessa mengatakan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Hasto. KPK Tessa Mahardika menyebut ketidakhadiran Hasto sudah disampaikan ke penyidik KPK. Pemeriksaan berikutnya dijadwalkan pada pekan depan. Tentunya penyidik juga dapat memanggil kembali ya dengan surat panggilan, bisa surat panggilan kedua kepada yang bersangkutan. Apakah penilaian itu diterima atau tidak, itu kembali diserahkan kepada penyidik. Tetapi yang jelas untuk yang bersangkutan sudah pasti di reschedule. Ya, sudah pasti di reschedule, kemungkinan besar di atas tanggal 10. Saksi maupun tersangka yang dipanggil di KPK itu tentunya diharapkan hadir ya, hadir sesuai dengan panggilan, dikecualikan bila ada hal-hal yang memang bisa diterima, baik itu hal kesehatan maupun ada beberapa kegiatan yang sebelumnya memang sudah terschedule dan itu mahfum terjadi di KPK. Ya, tentunya apabila yang bersangkutan sudah menyepakati tanggal pemeriksaan berikutnya dengan penyidik, itu seyogyanya perlu ditaati oleh yang. Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Hasto Kristianto dan Wahyu Setiawan, kita sudah terhubung dengan rekan Hamzah Sibuan di gedung KPK Jakarta. Hamzah, apa saja informasi terkini di KPK? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Ex-Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Wahyu Setiawan ini hadir di gedung KPK pada hari ini Senin 6 Januari 2025. Wahyu Setiawan ini diperiksa terkait dengan kasus suap yang melibatkan buron Harun Masiku dan juga menyeret Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Menurut pantauan kami juga tadi Wahyu hadir di gedung KPK Jakarta Selatan ini di sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dan hingga saat ini masih menjalani pemeriksaan di dalam gedung KPK. Dapat kami informasikan juga bahwa Wahyu ini merupakan terpidana kasus suap dalam pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2029-2024. Saat
ini Wahyu Setiawan masih merupakan terpidana yang bebas bersyarat, jadi masih diharuskan melapor hingga 2027 mendatang. Penyidik KPK juga awalnya memanggil Hasto Kristianto untuk menjalani pemeriksaan pada hari ini, namun pihak yang terkait dengan hal tersebut masih menyebut bahwa dirinya tidak dapat hadir karena ada urusan lainnya. Penyidik KPK juga sebelumnya sudah menjadwalkan ulang, dan penjadwalan ulang ini direncanakan akan dilaksanakan di atas tanggal 10 Januari mendatang. Penyidik KPK pada Selasa 24 Desember 2024 lalu sudah menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus suap yang berkaitan dengan Harun Masiku, yaitu Hasto Kristianto sebagai Sekjen PDI Perjuangan dan juga orang kepercayaannya yaitu advokat Doni Tri Istiqomah, di mana HK ini diduga mengatur Doni untuk bersekongkol dengan Wahyu Setiawan agar dapat menjadikan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI pada saat itu. Sementara itu yang dapat kami informasikan, David. Ya, baik, terima kasih untuk laporannya Hamzah Sibuan. Kami tunggu update selanjutnya. Ya, dan pemirsa, kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Sindu Sore.